Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Indonesia memiliki adat, memiliki kebiasaan, memiliki tradisi yang dimana kebiasaan dan tradisi tersebut, walaupun bukan bulan Maulud, walaupun bukan bulan Rabiul Awal, walaupun bulan Rabiul Awal telah berlalu, tetapi di Indonesia, di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, semua rata-rata walaupun bukan bulan Maulid, walaupun bulan Maulid sudah habis, tetapi kita masih tetap merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Maka tidak heran dulu semasa hidupnya Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan, yang dimana Abuya Maliki bertanya, "Ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa golongan di belakangmu itu? Ya Rasulullah, siapa umat yang ada di barisan belakangmu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Umat yang ada di belakangku ini, mereka adalah umat yang aku cintai, umat yang aku rindukan, umat yang aku banggakan, yaitu mereka umat Islam Indonesia." Saudara-saudara, tidak heran kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, sebab tidak ada satupun negara di dunia yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Bahkan walaupun sudah habis bulan Maulid, tidak ada lebih banyak merayakan Maulid seperti banyaknya yaitu acara-acara Maulid di negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Busiri radhiyallahu an di dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau mengatakan, "Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina." Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut nama beliau, Muhammad mengingat beliau, Muhammad mengenang beliau, rauhun li anfusina, itu adalah ketenangan, itu adalah kedamaian, itu adalah ketentraman bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, ketika disebut nama Nabi Muhammad, bahkan Telaga Al-Kausar yang sedang mengalir, Telaga Al-Kausar berhenti mengalir hanya untuk mendengarkan lidah-lidah yang basah dengan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Muhammad menyebut namanya, ketentraman, kedamaian bagi jiwa-jiwa, bagi hati-hati kita. Saudara-saudara, jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, dikatakan wa dzikrul idrusil gutuk ajla anil qalbis sada lisadiqin. Menyebut nama Al-Imamul Akbar Syamsi Syumus wa Yuhyin Nufus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus, menyebut nama beliau itu bisa menyejukkan hati, itu bisa menentramkan hati, itu bisa membaguskan hati lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya saja seperti itu, maka bagaimana dengan menyebut nama datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita umat Islam, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, "Ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram
karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaggu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Akan tetapi agar tidak sama, agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi, Nabi berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya 9 dan 10 Muharram. Kalau orang Yahudi cuma puasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita umat Islam disunnahkan 9 dan 10 Muharram. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saudara-saudara, para nabi, para rasul, beliau-beliau terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India. Siti Hawa, Allah turunkan di Jeddah. Iblis, Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam, seorang nabi maksum, terampuni dari dosa. Tetapi para nabi dan para rasul tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu adalah muntahal khauf, puncak rasa takut, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. 450 tahun belum Allah terima taubatnya. Ketika di kota Mekah baru Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat Nabi Allah Adam? Karena beliau membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah berfirman kepada Adam, "Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah selamatkan dari banjir bandang berkat dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul, seluruh alam jagat raya, seluruh alam semesta, seluruh makhluk terselamatkan berkat adanya Nabi Muhammad. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Jikalau bersyukur atas selamatnya Musa menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur atas selamatnya seluruh alam jagat raya itu merupakan suatu kewajiban. Bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad, sebagaimana yang Imam Busiri katakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat. Maka kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, atas lahirnya penerang jiwa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita duduk di majelis-majelis maulid, dengan kita duduk di perkumpulan-perkumpulan pada malam hari ini, jangan hanya sekedar duduk saja, akan tetapi pulang nanti dari acara maulid, pulang nanti dari majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, sebagai idolamu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan engkau sehari-hari. Jangan engkau jauh dari akhlak Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan engkau punya kampung, engkau punya desa, engkau punya kota, engkau punya daerah. Hidupkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan adab Nabi Muhammad, dengan amar ma'ruf Nabi Muhammad, dengan nahi mungkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana majelis-majelis taklim adalah wadah
majelis-majelis taklim adalah kendaraan bagi orang-orang untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk mengenal para pewaris Nabi Muhammad, untuk mengenal para sahabat, untuk mengenal para tabi'in dan tabi'in, untuk mengenal para tabi'in. Majelis taklim adalah wadah bagi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah peninggalan Nabi Muhammad. Jikalau kalian pengen tahu seperti apa dulu perkumpulan Nabi Muhammad, maka lihatlah perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini. Inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Inilah warisan Nabi Muhammad. Kalian bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, semuanya duduk di majelis. Semuanya duduk bareng-bareng di sini. Kalian untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta. Warisan beliau bukan uang, bukan emas, bukan permata, bukan dinar, bukan dirham, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan. Tetapi warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, zuhud, takwa, sabar, qanaah, khasyah. Itu warisan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Yang berdagang berhenti berdagang, yang punya toko menutup tokonya. Mereka pergi sama-sama ke masjid untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Mereka sampai di masjid, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi, tetapi kami tidak melihat dibagikan pakaian Nabi, atau dibagikan tongkat Nabi, atau dibagikan selimut Nabi, atau dibagikan kasur Nabi dari pelepah. Tidak ada. Yang ada hanyalah halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran. Yang ada hanyalah perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari ilmu, yang sedang berzikir. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itulah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisannya Nabi. Nah, saudara-saudara, ketika engkau telah mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih mahal, warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bernilai daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu, yang lebih menyelamatkanmu dunia akhirat. Kalau warisan uang dari bapakmu, dari ibumu, dari kakekmu, dari nenekmu, warisan-warisan uang, warisan-warisan harta, itu bisa menyusahkan kehidupan dunia dan akhiratmu. Tetapi warisan Nabi Muhammad yang merupakan ilmu, itu adalah cahaya dalam kegelapanmu. Itu adalah ibarat mata. Jikalau engkau orang yang buta, maka warisan Nabi adalah mata bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang tuli, maka warisan Nabi itu adalah telinga bagimu. Jikalau engkau ibarat orang-orang yang bisu, maka warisan Nabi Muhammad itu adalah lidah bagimu. Tidak ada warisan, tidak ada peninggalan yang lebih barokah, yang lebih bermanfaat, yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat, yang mensejahterakan engkau dunia akhirat, yang membuat engkau bahagia, senang dunia akhirat, selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangan pernah siapapun meremehkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Inna allaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah berwasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa wasiatnya Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu, engkau duduk di majelis taklim sesaat,
engkau duduk sebentar di majelis ilmu. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang pensil, engkau tidak memegang alat tulis. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun satu huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, jangankan memerdekakan 1000 orang budak, memerdekakan 1 orang budak saja pahalanya di sisi Allah. Siapa orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Nah saudara-saudara, majelis-majelis taklim seperti ini, di majelis-majelis ilmu kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal mana baik, mengenal mana buruk, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalulah kalian melangkah ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Jangan sampai engkau punya kaki enggan untuk melangkah ke majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, beliau-beliau penerus perjuangan Nabi Muhammad. Jangan engkau jauh juga dari para ulama, jangan engkau jauh dari para ustadz, jangan engkau jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu. Almar'u ma'aman ahab. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dengan kaum tersebut. Qala Al-Imam Malik, Al-Imam Malik berkata, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan kaum yang ia cintai. Al-Imam Ghazali gal, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari para ulama, dari para ustadz, dari para kiai, dari para habaib. Muliakan beliau-beliau, cintai beliau-beliau, muliakan para ulama, muliakan orang-orang soleh. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama karena beliau-beliau adalah golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang memuliakan ulama, maka seakan-akan, maka sungguh dia telah memuliakanku. Barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan para ustadz, memuliakan para kiai, seakan-akan maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus hubungan kita dengan para ulama. Rasulullah sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Kun aliman, hei sekalian umatku, jadilah kalian, jadilah engkau ulama, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang faham agama. Habib, saya nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman, jadilah pencari ilmu, jadi penuntut ilmu, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Habib, saya nggak bisa jadi santri, udah tua. Habib, saya nggak bisa jadi santri, otak saya bebel, ilmu nggak masuk. Oh, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi duduk pada malam hari ini untuk mendengarkan ilmu dari para ustadz, dari para kiai, dari para habaib. Ini adalah golongan-golongan yang ketiga. Jadi ulama nggak bisa, jadi santri nggak bisa, maka jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar hikmah-hikmah para ulama, pendengar nasihat-nasihat para ulama. Pasang kuping baik-baik kalau duduk di majelis taklim, kalau duduk di majelis zikir.
jaga mulut, jangan banyak ngomong. Kalau duduk di majelis ilmu, jangan ribut. Ini majelis taklim, ini majelis ilmu, bukan dangdut, bukan orkes. Ini majelis yang dimana hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat bisa dihitung pakai jari. Paling 1000 orang. Akan tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung. Siapa? Mereka para malaikat Allah yang duduk di sini untuk duduk di majelis ilmu, untuk memohon ampun atas dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ini. Ingat wasiat saya, kalau duduk di majelis taklim, kunci mulut, jangan berisik, jangan banyak ngomong, yang khusyuk. Sampai-sampai Syekh Abu Bakar bin Salim, ibu-ibu dengarkan, apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa orang yang banyak berbicara, siapa orang yang ribut, siapa orang yang banyak ngomong ketika sedang duduk di majelis ilmu, banyak ngomong, banyak bicara, banyak ribut, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jaga kita punya lidah. Saudara-saudara, Rasulullah berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah? Rasulullah berwasiat, wahai Mu'az bin Jabal, ittaqullah haitsuma kunta wa aina ma kunta. Wahai Mu'az bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah. Wahai Mu'az, jaga kau punya sholat, karena sholat tiang agama. Wahai Mu'az, berpuasalah engkau, karena puasa dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Mu'az, sedekahkan engkau punya harta, karena bersedekah bisa menghapus dosa sebagaimana bara yang sedang menyala kemudian disiram dengan air. Akan tetapi dari semua wasiatku tadi, wahai Mu'az, ada satu yang paling penting, jaga engkau punya lidah wahai Mu'az. Sebab orang masuk ke dalam neraka laisa bi aidihim, orang masuk neraka bukan karena tangannya, orang masuk neraka bukan karena kakinya, orang masuk neraka karena lidahnya. Banyak orang masuk neraka itu karena lidah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berdiri depan pintu neraka, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketika aku berdiri depan pintu neraka, yang paling banyak aku lihat adalah perempuan dan orang-orang kaya. Pertanyaannya, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau menjawab, jawabannya dua. Jawaban yang pertama, karena syariatnya perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah laki-laki, sehingga yang paling banyak juga masuk ke dalam neraka itu adalah perempuan. Perempuan sedikit masuk surga. Kenapa? Karena di surga, kata Imam Nawawi, Allah telah menyiapkan banyak para bidadari-bidadari. Bukan berarti sedikit juga, sedikit waktu di akhirat, sedikit di akhirat itu sangat banyak, saudara-saudara. Satu hari waktu di akhirat itu satu hari aja. Waktu di akhirat sama dengan 500 tahun ya, apa waktu kita di bumi. Satu hari akhirat. Jadi sedikitnya akhirat itu banyak. Nah, kenapa paling banyak masuk neraka? Itu adalah perempuan. Sengaja saya bahas ini, dari sini banyak para perempuan. Sebab, ayo ibu-ibu jawab ya. Yang suka yang paling banyak ghibah siapa? Perempuan atau laki-laki? Yang paling banyak gosip siapa? Yang suka paling banyak fitnah siapa? Perempuan. Perempuan bangun tidur belum makan udah gibahin tetangganya, udah ngomongin tetangganya, gosipin tetangganya, apa aja digosipin sama perempuan-perempuan zaman sekarang gitu. Nah, makanya jaga engkau punya lidah, sebab orang masuk neraka paling banyak dikarenakan lidahnya. Ibu-ibu, pakai cincin di jari kelingking itu hukumnya sunnah, di jari kelingking. Pertanyaannya, kenapa pakai cincin di jari kelingking itu hukumnya sunnah? Rasulullah SAW ketika beliau mau pakai cincin, ibu, ketika beliau mau meletakkan cincin di tangan suci beliau, si telunjuk berkata, ya Rasulullah, akulah yang paling pantas untuk dikenakan cincin, karena aku adalah isyarat tasyahud, aku isyarat la ilaha illallah. Isyarat ketika orang mengucapkan tahlil atau mengucapkan syahadat, pasti isyaratnya adalah aku. Dari tengah berkata, ya Rasulullah, aku yang paling panjang, aku yang paling tinggi dari semua jari, aku lebih berhak dan lebih pantas untuk dikenakan cincin ya Rasulullah. Jari mana
manis berkata, jempol berkata, ya Rasulullah, aku yang paling besar dari semua, akulah yang paling pantas untuk dikenakan cincinmu ya Rasulullah. Jari manis berkata, ya Rasulullah, aku lebih besar dari kelingking. Walaupun aku tidak lebih tinggi dari jari tengah, aku tidak lebih mulia dari jari telunjuk, aku tidak lebih besar dari jempol, tetapi setidaknya aku lebih besar dari jari kelingking. Nah, dari semua 5 jari, jempol ngomong, jari telunjuk ngomong, jari tengah ngomong, jari manis ngomong, kelingking nggak ngomong, kelingking cuma diam. Karena diamnya kelingking, karena itulah Rasulullah memilih memasukkan cincinnya khatamnya pada jari kelingking, karena kelingking diam, nggak banyak ngomong. Saudara-saudara sekalian, maka jaga kita punya lidah ketika duduk di majelis-majelis ilmu dan di majelis-majelis zikir. Karena qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karenanya duduk di majelis ilmu jangan banyak bicara, ya. Jaga kita punya akhlak, jaga kita punya adab, jangan hanya modal ilmu saja. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia, kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Saudara-saudara, sepinter-pinternya kita, iblis masih lebih pintar dari kita. Sebanyak-banyaknya ibadah kita, iblis lebih banyak ibadahnya dari kita. Iblis lebih pintar dari kita, iblis lebih banyak ibadahnya, lebih bertakwa dari kita. Tapi kenapa? Iblis dikutuk, iblis dilaknat oleh Allah karena iblis tidak punya adab, karena iblis tidak punya akhlak. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan itu merupakan pelanggaran akhlak. Pembangkangan itu merupakan tiada adab, itu merupakan tiada akhlak. Yang paling tinggi, yang paling besar, yakni orang meninggalkan akhlak, orang meninggalkan adab. Yang paling besar adalah pembangkangan terhadap Allah dan pembangkangan terhadap Rasulullah SAW. Maka wasiat saya, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara, ini zaman sekarang sudah edan, ini zaman udah gila, ini zaman udah rusak, ini zaman sekarang udah nggak benar, saudara-saudara. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, melacur di mana-mana. SD zina, SMP zina, SMA, anak-anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya. Anak-anak kecil tidak kenal siapa Tuhannya. Anak-anak kecil zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang buta terhadap Allah. Tanya sifat wajib, mereka nggak kenal. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Tanya fikih, bodoh tauhid, buta terhadap tauhid, buta terhadap fikih, buta terhadap hukum-hukum Islam, tidak kenal siapa nabinya, tidak kenal siapa malaikat-malaikat Allah. Anak zaman sekarang beda dengan kita orang. Dulu kita orang masih kecil, kita belajar sifat 20, kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu hadis, kita belajar Al-Quran. Anak-anak zaman sekarang, saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphone. Ayo saya tanya ibu-ibu, jawab yang keras. Anak-anak ibu, putra putri ibu di rumah lebih banyak pegang handphone apa pegang Quran? Jawab ibu-ibu yang keras. Handphone apa Quran? Suaminya ibu-ibu lebih banyak pegang handphone apa Quran? Handphone apa Quran? Zaman sekarang mereka tidak kenal siapa Allah, siapa Rasulullah, nggak kenal apa itu iman, nggak kenal apa itu Islam. Mereka semakin hari semakin jauh dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapaknya sibuk cari uang, sibuk cari nafkah, sibuk kerja pagi, siang, sore, malam untuk memberi makan jasad anak-anaknya, memberi makan jasmani anak-anaknya.
tetapi kalian sebagai bapak lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kewajiban kalian sebagai bapak cuma bikin anak lahir, cari uang, kasih makan anak, udah? Kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan anak, cari uang, ngasih makan, cari uang, ngasih makan. Jikalau kewajiban kalian sebagai bapak hanya memberi makan jasmani anak-anak kalian, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun lebih dulu mencari makan untuk anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kalian. Apa yang lebih wajib? Apa yang harus lebih kalian dahulukan, kalian utamakan? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra-putri kalian adalah ilmu. Maka tanyakan kepada diri kalian, berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Ibu-ibu, saya tanya, jawab ya. Emas, intan, permata, berlian, uang, ibu-ibu taruh di luar rumah, apa dikunci rapat-rapat dalam rumah? Di lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Kenapa? Hilang, takut diambil orang, dicolong orang, dicuri orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian, uang, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatun Niswah, Sayyidatun Niswah fi dunia wal akhirah, pemimpin seluruh kaum wanita di dunia dan di akhirat, Habibah Fatimah. Sayyidah Fatimah setiap malam rumahnya selalu gelap. Orang bertanya, ya Imam Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera? Apakah engkau tidak punya uang untuk membeli lentera yang menyinarimu di kala malam, sehingga setiap kami lewat di depan rumahmu setiap malam, rumahmu selalu gelap gulita? Apa jawab beliau? Sengaja kami matikan lentera di rumah kami ketika malam. Kami punya lentera, akan tetapi setiap malam kami matikan lentera di rumah kami. Agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumah kami tidak bisa melihat sekalipun walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan kami. Bayangan anak-anak perempuannya nggak rela dilihat. Kita orang zaman sekarang, anak-anak perempuan kita telanjang, kita biarkan. Anak-anak perempuan kita membuka aurat, kita biarkan. Anak-anak perempuan kita pacaran, kita biarkan. Bahkan ibu-ibu sekarang, anak perempuannya punya pacar, bukannya dilarang, pacarnya datang, antara anak perempuannya disuruh masuk, ibunya yang matikan lampu. Saudara-saudara, ini yang terjadi di zaman sekarang. Kerusakan di mana-mana. Istahallu zina wa istibahul khumur. Berzina dianggap perkara yang halal, mabok dianggap perkara yang halal, judi dianggap perkara yang halal. Orang-orang tidak lagi malu mempertontonkan perbuatan dosanya dan maksiatnya. Islam dihina, mereka biarkan. Islam dihina, Islam dilecehkan, Islam dicaci, Islam dimaki, syariat Islam dipermainkan. Umat Islam yang tenang-tenang saja. Malu kalian sebagai umat Islam. Malu kau punya lidah mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi syariat Islam dilecehkan, syariat Islam dihinakan. Kalian cuma diam, tidak pantas kalian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kalian mengaku Al-Quran kitab kalian, Al-Quran dinistakan, Al-Quran dilecehkan. Kalian cuma diam saja. Mending kalau cuma diam ketika saudara-saudara kalian berjuang untuk membela Quran, membela kehormatan Quran, membela kesucian Al-Quran. Justru kalian malah menghina, mencaci dan melemahkan perjuangan saudara-saudara kalian yang membela kehormatan dan kesucian Al-Quran. Nabi Muhammad congor kalian. Kita umat sekarang congor kita. Congor, tahu congor? Ini congor. Congor kalian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai umat yang terbaik, mengaku umat yang paling sempurna. Tapi Nabi Muhammad dihina, kalian cuma diam. Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi Muhammad direndahkan, diam. Terus mulutnya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran ada saudara-saudaranya yang berjuang membela kehormatan Nabi, malah dihina, malah dicaci, malah dimaki.
yang merusak Islam bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang paling banyak merusak Islam, melecehkan Islam, justru orang Islam itu sendiri. Coba kau lihat, yang paling banyak hina Islam bukan orang kafir, orang Islam. Syariat Islam dianggap asing, pakaian-pakaian Islam dianggap asing. Ini zaman sudah gila, terus. Kau pengen selamat dari zaman yang penuh dengan kerusakan, jangan engkau berlepas diri dari para habaib, anak cucu Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan? Bukan saya yang bilang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahli baiti kasafinatin Nuh. Keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Yang naik selamat, yang nggak naik nggak selamat. Di zaman Nabi Nuh ketika ada banjir bandang, semua makhluk, mau binatang, mau manusia, yang naik perahu Nabi Nuh dipastikan selamat. Yang nggak naik, bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak selamat karena tidak naik di perahu Nabi Allah Nuh. Nah, banjir bandang, kalau di zaman Nabi Nuh banjir bandang, di zaman sekarang banjir bandangnya fitnah, kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran, ketidakadilan merajalela di mana-mana. Engkau pengen selamat, berpegang teguh kepada para habaib, kepada para anak cucu Rasulullah, insya Allah engkau bakal selamat dunia akhirat. An-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-arad. Bintang-bintang pengaman bagi penduduk langit. Keluargaku, anak cucuku adalah pengaman bagi para penduduk bumi. Engkau pengen aman, engkau pengen selamat, jangan engkau jauh dari anak cucu Rasulullah SAW. Cintai para anak cucu Rasulullah SAW. Hum itrati khuliqu min tinati fawailal lil mukadzibina bifadlihim man habbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, maka celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah pun akan membencinya. Oleh karenanya, ikuti para habaib, insya Allah engkau, kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib, jangan pilih-pilih mau habib yang tegas atau habib yang lembut, mau habib yang bodoh atau habib yang pinter, mau habib yang masyhur atau yang khumul atau yang mastur, habib yang terkenal atau yang enggak, habib yang kaya atau yang miskin. Cintai. Kalau ada orang, oh saya cuma mau cinta sama habib yang lembut saja, habib yang tegas, yang keras, cara dakwahnya saya nggak mau cinta. Atau sebaliknya, saya cuma mau cinta sama habib yang tegas saja, sama habib yang lembut-lembut, yang lembek-lembek, saya nggak mau cinta. Orang seperti itu bahaya. Orang seperti itu cintanya ada di mata, bukan cinta yang berasal dari dalam hati. Mahallul mahabbah, tempatnya cinta bukan di mata, bukan di telinga, tapi tempatnya cinta adalah di hati. Orang yang benar-benar cinta, pecinta sejati, dia akan menutup matanya, akan menutup telinganya, dan akan menutup mulutnya. Pecinta sejati bagaikan mayat, saudara-saudara. Matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, dan lidahnya tidak bisa berbicara. Sekali lagi, saya wasiatkan, kalau orang-orang sekarang ini, kalau nggak mau berjuang, diam. Tadi saya bilang apa? Orang masuk neraka karena apa? Karena lidah. Saudara-saudara, Al-Imam Syafi'i, saya teringat ada satu diwan Imam Syafi'i. Apa nasihat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, orang bodoh dia akan mengekspresikan kemarahannya itu dengan lidahnya. Sedangkan orang yang alim, dia akan mengekspresikan kemarahannya, ketidaksukaannya itu dengan perbuatan. Bukan hanya pandai bicara saja, akan tetapi menutup telinganya, saudara-saudara. Oleh karenanya, kita doakan para habaib-habaib, para guru-guru kita, semua habaib, semua para guru, khususnya yang perjuangan luar biasa. Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Kemudian seluruh anak-anak beliau, putri-putri beliau, penantu-penantu beliau, Habib Muhammad, Habib Hanif, Habib Irfan, saya punya keponakan Habib Alwi, kemudian menantu-menantu beliau
yang lain, seluruh laskar murid-murid beliau di sini nih, di Pondok Cabe nih. Alhamdulillah laskar-laskar lama semua. Mudah-mudahan semua perjuangan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh hadirin, tidak keluar dari ini majelis kecuali Allah penuhi kita dengan rahmat kasih sayangnya, dengan pengampunannya, maghfirat, hidayat, rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan madrasah daripada Ustaz Misbah, mudah-mudahan semua santri-santrinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, Al Ustaz Misbah memiliki madrasah. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang tua sekarang ini ditanya, kenapa anaknya nggak mau masuk pondok pesantren atau nggak mau madrasah, nggak mau masuk madrasah? Kenapa kok dimasukkan sekolah-sekolah umum? Apa jawab orang tua sekarang? Kalau anak-anak saya masuk pesantren atau masuk madrasah diniyah, kalau nggak sekolah umum, nanti anak saya miskin, nanti anak saya susah, nanti anak saya kelaparan, nanti anak saya nggak makan, nanti anak saya nggak dapat kerjaan, nanti anak saya jadi gembel. Jangan pernah membandingkan pondok pesantren atau madrasah Islam dengan sekolah-sekolah umum. Sekarang saya tanya, semua laki-laki perempuan jamaah yang hadir, jawab yang keras. Di luar sana, yang paling banyak mabok-mabokan dulu, mereka mondok atau sekolah? Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak di luar sana narkoba, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak nggak perawan, di pondok apa di sekolah? Yang paling banyak zina, di pondok apa di sekolah? Yang membuka aurat paling banyak di pondok apa di sekolah? Berarti mana dibejat, pondok apa sekolah? Mana dibejat, pondok apa sekolah? Bukan berarti nggak sekolah, bukan berarti nggak sekolah. Silahkan sekolahkan anak-anak kalian, silahkan. Akan tetapi walaupun sekolah, tetap dahulukan pendidikan agama. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, alim dan alimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.